Inilah lembar kisah pertama di bawah langit senja kerajaan Majapahit, sang penguasa tua. Prabu Brawijaya V duduk terpaku. Angin malam berembus membawa aroma keruntuhan. Di hadapannya berdiri Raden Fatah, putra yang membawa fajar baru. Wahai Gusti Penguasa Jagat, aku merasakan firasat suci bahwa zaman keemasan Majapahit telah mendekati purnanya. Bumi ini terasa panas karena ambisi manusia yang saling berebut kuasa. Ampun Ayahanda Prabu, hamba melihat bahwa keretakan ini bukan datang dari musuh luar, melainkan dari dalam istana sendiri. Rakyat kecil menangis merindukan pemimpin yang mampu membawa harapan dan fajar baru. Putraku Raden Patah, angin zaman telah beralih. Aku rela dan ikhlas. Pergilah engkau ke arah barat laut menuju hutan Gelagah Wangi di tanah Demak. Bangunlah kekuatan baru di sana demi menuntut rakyat menuju kedamaian. Sang Prabu merestui, zaman pun berganti. Raden Fatah melangkah mantap ke tanah Demak Bintoro. Dengan restu para Wailullah, berdirilah kerajaan Islam pertama di tanah Jawa. Demi Tuhan yang Maha Kuasa, di bumi Demak Bintoro ini, aku berjanji akan membangun kerajaan yang adil, makmur, dan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Demak tumbuh menjadi raksasa baru. Pelabuhannya ramai, perdagangan maju, dan rakyat hidup dalam ketentraman. Namun, badai datang dari laut utara. Bangsa asing Portugis mencengkram Malaka. Ayahanda Sultan, kabar buruk datang dari arah utara. Bangsa asing, orang-orang Portugis telah merebut jalur perdagangan di Malaka. Jika kita biarkan, armada mereka akan menindas dan menguasai seluruh Nusantara. Wahai Pati Unus, putraku yang gagah perkasa, ini bukan hanya tentang harga perdagangan, melainkan tentang harga diri bangsa. Berangkatlah, pimpin seluruh armada laut Demak untuk mengusir mereka. Laut utara membara, Pati Unus memimpin ratusan kapal mengejar badai dari peluru musuh. Walau tubuhnya terluka parah dan kemenangan mutlak belum diraih, keberaniannya mencatatkan nama baru di lembar sejarah. Pangeran Sabrangor, sang pelindung lautan Nusantara. Takdir tak dapat ditolak, Raden Patah mangkat, disusul tidak lama kemudian oleh Pati Unus. Singgasana Demak mendadak kosong. Kehilangan pemimpin besar membuat ruang istana menjadi dingin, dipenuhi oleh bisikan ambisi dua saudara, Sultan Trenggono dan Pangeran Sekar Sedar Lepen. Trenggono, akulah putra tertua yang tersisa di keluarga ini. Sesuai adat leluhur, akulah yang paling berhak menduduki tahta Demak, bukan kau. Kakang Sekar, kerajaan ini tidak boleh dipimpin hanya berdasar urutan kelahiran. Demak saat ini membutuhkan persatuan kuat dan dukungan para wali demi membendung ancaman luar. Singkirkanlah ambisimu. Itu hanya alasanmu untuk merebut kekuasaan. Aku tidak akan tinggal diam. Kegelapan mulai merayap di dada manusia. Ketika kata mufakat tidak lagi dihargai, keris bertindak di dalam sunyi. Suatu malam, di tepi sungai yang tenang, langkah kaki Pangeran Sekar dihentikan oleh bayang-bayang utusan rahasia. Kilatan besi tajam menembus dada. Pangeran Sekar jatuh terjerembab. Darahnya mengalir menyatu dengan air sungai. Sejak malam jahanam itu, ia dikenang sebagai Pangeran Sedar Lepen. Ia yang gugur di aliran air. Di tepi sungai yang sama, seorang anak berdiri memeluk pakaian ayahnya yang bersih darah. Dialah Arya Pinangsa. Matanya menyala, menatap langit malam dengan dendam yang mengakar hingga ke sumsum tulang. Ayahanda, jika demi bumi Cipang Panolan darah harus dibalas darah, aku akan menuntut balas pada Sultan Trenggono dan seluruh keturunannya. Tidak akan ada kedamaian sampai utang nyawa ini lunas. Sejarah mencatat, di bawah kepemimpinan Sultan Trenggono, Demak mencapai puncak kejayaannya. Sunda Kelapa direbut, Nusantara dipersatukan. Namun,
Di bawah megahnya singgasana, kutukan Arya Penangsang dari Kadipaten Jipang tumbuh subur sebagai bom waktu yang siap meledakkan kerajaan. Pawai, lihat itu Pak Gong. Orang-orang di atas sibuk berebut kursi kerajaan sampai makin tusuk-tusukan di pinggir kali. Lah kita yang di bawah sibuk mikirin besok makan pakai apa. Iya Truk, malah kalau mereka perang, sawah kita yang diinjak-injak sampai hancur. Kalau aku jadi Sultan Demak, aturannya gampang. Siapa yang ketawa rebutan kursi, tak suruh telan batu. Biar tahu rasanya kerasnya hidup jadi rakyat kecil. Terus, ngawur kamu dong. Mana ada raja makan batu. Tahu, Bagong, anak-anakku yang jujur, jangan hanya bisa mengeluh. Ketahuilah, kekuatan yang didapat dari penumpahan darah sesama saudara itu tidak akan pernah membawa berkah. Pemimpin yang egois itu bagai menunggangi kuda buta, tidak tahu kalau di depannya ada jurang kehancuran. Mari kita berdoa agar bumi Jawa ini segera diberikan pemimpin yang berhati bersih dan ingat pada rakyat. Takdir berputar cepat. Sultan Trenggono wafat dan tahta jatuh ke tangan putranya. Sunan Prawoto, seorang pemimpin yang saleh dan suka menyendiri dalam doa. Namun, dinding istana tidak cukup kuat untuk menahan amarah lalu. Pintu gerbang didobrak, Arya Penangsang datang membawa. Prawoto, bangkitlah dari dudukmu. Aku, Arya Penangsang, datang untuk menjemput nyawamu sebagai penebus dosa kematian ayahku. Adinda Penangsang, jika kematianku bisa memadamkan api dendam di hatimu, aku ikhlas menerima takdir ini. Namun hamba mohon, setelah ini, sekalah darah di tanganmu dan jangan sakiti rakyat serta keluargaku. Tidak ada ampun bagi keturunan Trenggono. Terimalah ini. Keris setanku bertemu menumpuk tubuh sang Sunan dan pasrah. Sunan Prawoto gugur. Kesultanan Demak seketika kehilangan arah, lumpuh dalam ketakutan atas murka sang Adipati Jipang. Tengah kegelapan dan keputusasaan para adipati, muncullah seberkas cahaya dari pedalaman Pengging. Seorang pemuda bertubuh tegap, berwajah tenang, namun menyimpan kesaktian tanpa tanding. Dialah Joko Tingkir, menantu Sultan Trenggono yang siap memikul takdir zaman. Demi ketentraman bumi Jawa, aku tidak akan membiarkan keserakahan ini berlanjut. Aku akan maju menghadapi Arya Penangsang, bukan karena pangkat, melainkan demi menghentikan lingkaran setan pertumpahan darah ini. Dan inilah puncak dari segala dendam. Perang Badar pecah di tepi Bengawan Sore. Arya Penangsang menunggangi kuda legendaris Gagak Limang dengan amarah yang penuh. Sementara Joko Tingkir berdiri kokoh mengandalkan ketenangan jiwa dan siasat suci. Siapa yang berani menantang kesaktianku? Joko Tingkir, nyawamu akan menyusul saudaramu yang lain. Arya Penangsang, sadarlah, kesaktianmu telah dibutakan oleh kebencian. Hari ini, alam sendiri yang akan menghukum perbuatanmu. Tombak Kiai Pleret masa tajam, merobek pertahanan sang Adipati Jipang. Dalam keangkuhannya yang menolak kalah, Arya Penangsang justru tak sengaja memotong tali takdirnya sendiri dengan kerisnya yang terhunus. Sang raksasa Jipang roboh, bersimpah darah di atas tanah yang selama ini ia bakar dengan dendam. Bumi Demak terdiam, perang telah usai. Geni dendam telah padam di tiuk angin zaman. Namun, bangunan Kesultanan Demak sudah terlalu rapuh oleh perang darah. Dari puing-puing masa lalu, Joko Tingkir memindahkan pusat kekuasaan ke pedalaman subur, mendirikan Kesultanan Pajang, dan naik tahta dengan gelar Sultan Hadiwijaya. Wahai seluruh rakyatku, mari kita kubur masa lalu yang kelam di atas bumi Pajang ini. Mari kita bangun lembaran baru yang damai, adil, dan tanpa dendam. Sangat betul, Gusti Sultan. Ingatlah selalu petua ini. Kerajaan yang besar tidak akan pernah hancur karena serangan musuh dari luar, melainkan runtuh karena keegoisan dan perpecahan di dalam istana sendiri. Semoga Pajang senantiasa menaungi rakyat dengan kebijaksanaan. Maka berakhirlah kisah Kesultanan Demak, sebuah
sebuah cerita tentang sebuah imperium besar yang lahir dari harapan, jaya karena persatuan, namun runtuh akibat abu perebutan kekuasaan. Biarlah yang buruk menjadi abu pelajaran, dan yang baik menjadi suluh penentu masa depan.